Didampingi tim kuasa hukum dan simpatisan, ke-6 keluarga korban Laskar FPI yang tewas ditembak oleh anggota Polda Metro Jaya memenuhi panggilan Komnas HAM pada Senin pagi. Keluarga datang dengan membawa sejumlah bukti, foto, dan kronologi versi mereka yang telah dikumpulkan dari sejumlah saksi. Dengan didampingi oleh tim kuasa hukum, keluarga ke-6 orang Laskar FPI yang tewas ditembak oleh petugas polisi Polda Metro Jaya memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Senin pagi. Selain tim kuasa hukum, sejumlah simpatisan juga turut hadir mendampingi. Menurut kuasa hukum, kehadiran mereka selain memenuhi panggilan pihak Komnas HAM, juga membawa sebuah bukti, yakni dokumen serta foto-foto korban dalam peristiwa tersebut. Nanti kita akan menyerahkan semua dokumen yang terkait dengan penembakan 6 Laskar, termasuk foto-foto dan beberapa kronologis yang terkait dengan kejadian tersebut. Karena kan masih simpang siur dan kami menginginkan bahwa ini harus benar-benar clear, transparan. Karena kemarin kan dari pihak Polda Metro Jaya dan tentunya kerjasama dengan Mabes Polri sudah melakukan rekonstruksi. Tapi rekonstruksi itu kan tidak melibatkan pihak lain. Dan kami menyesalkan karena rekonstruksi itu hanya dihadiri oleh pihak penyidik saja dari pihak kepolisian. Harusnya ada pihak yang netral yang paling tidak ikut memantau. Tim kuasa hukum berkeyakinan jika senjata api yang menjadi barang bukti dan diduga dimiliki oleh ke-6 Laskar bukanlah milik mereka. Kuasa hukum juga menyesalkan adanya rekonstruksi kejadian tanpa melibatkan unsur di luar polisi. Dari Jakarta, Muhammad Ardiansyah Putra, iNews melaporkan. Salah satu petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Syahganda Nainggolan, hari ini menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Depok. Syahganda ditetapkan sebagai terdakwa kasus melanggar ITE. Sidang petinggi KAMI semula dilaksanakan pada Kamis lalu. Namun karena surat kuasa penasehat hukum terdakwa belum lengkap, maka sidang perdana diputuskan untuk ditunda pada hari ini. Karena alasan pandemi, maka sidang kali ini berlangsung secara virtual. Syahganda Nainggolan ditangkap pada Oktober lalu dan ditetapkan sebagai tersangka karena dituding telah merencanakan untuk menghasut hingga menyebarkan ujaran kebencian berdasarkan sara melalui akun media sosial. Selain Syahganda, polisi juga menangkap Ketua KAMI Medan dan 2 orang lainnya terkait aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung rusuh. Untuk mengetahui perkembangannya terkini, kita sudah terhubung dengan Bayu Pradana di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Ya, selamat siang Bayu. Apakah untuk persidangannya sendiri sudah dimulai? Ya, Arista dan juga Wilson, persidangan perdana dari Syahganda Nainggolan ini sudah dimulai tadi sekitar pukul 10 lewat. Meskipun memang tadi sempat mengalami kemunduran untuk memulai, namun persidangan dari Syahganda Nainggolan yaitu pembacaan dakwa ini sudah selesai dilakukan tadi sekitar pukul 11 kurang lebih 11.40 tadi sidang selesai dilakukan. Dan usai dilakukan sidang, tadi kami juga sempat berbincang dengan kuasa hukum dari Syahganda Nainggolan di mana usai pembacaan dakwa, kuasa hukum Syahganda Nainggolan ini menyatakan bahwa akan mengajukan eksepsi. Bukan tanpa alasan, tadi kuasa hukum juga menjelaskan beberapa di antaranya terdapat penolakan dalam pembacaan dakwa, di mana di antaranya yaitu dikatakannya Syahganda Nainggolan ini sebagai berbohong di dalam cuitannya, di caption Twitternya, di akun sosial medianya, dan menurut kuasa hukum tidak ada bukti dari kebohongan yang dikatakan oleh majelis hakim ataupun jaksa penuntut umum ini dalam pembacaan dakwa tersebut. Dan selain itu juga tadi kuasa hukum dari Syahganda Nainggolan juga menjelaskan apa yang dilakukan Syahganda Nainggolan di akun sosial media Twitternya ini merupakan bentuk dari kebebasan ekspresi, di mana eksepsi ini akan diberikan dalam waktu 2 minggu ke depan. Dan sementara itu juga tadi sidang memang sempat mundur dari yang dijadwalkan, ini sempat sekitar 15 atau 30 menit mundur dikarenakan memang ada sekitar 27 kuasa hukum Syahganda Nainggolan yang tadi langsung hadir, dan juga tadi di ruang sidang hanya hadir beberapa saja. Namun kendati demikian pihak dari Pengadilan Negeri Depok ini tetap meminta agar lebih sedikit lagi kuasa hukum dan juga keluarga yang menemani ini, dikarenakan peraturan dari MA nomor 5 tahun 2020 yang memang
memang dalam rangka menjaga protokol kesehatan. Sementara itu juga kami tadi juga dibatasi untuk meliput, dikarenakan dalam peraturan ini disebutkan bahwa untuk merekam dan juga memfoto berjalannya sidang ini juga harus dalam persetujuan dari hakim. Sementara itu juga Baik, terima kasih Bayu atas laporan Anda dan kami meminta maaf pemirsa karena ada kesalahan teknis dari pihak teknisnya. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Presiden Joko Widodo melantik 7 anggota Komisi Yudisial periode 2020-2025 di Istana Negara Jakarta. Pelantikan dan pengucapan sumpah dilakukan dengan protokol kesehatan. Saya bersumpah dengan sungguh-sungguh. Ketujuh anggota tersebut terdiri dari Joko Sasmito dan M. Taufik HZ, mewakili unsur mantan hakim. Sukma Violeta dan Bin Ziyad Khadafi, mewakili unsur praktisi hukum. Sementara dari unsur akademisi hukum diwakili Amzulian Rifai dan Mukti Fajar Nurdewata. Dan nama terakhir Siti Nurjanah, mewakili unsur anggota masyarakat. Sebelum dilantik, 7 anggota KY ini telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR RI. Selama acara berlangsung, seluruh pihak yang hadir diwajibkan selalu mengenakan masker dan mengikuti peraturan jaga jarak yang telah ditetapkan. Tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak Petugas pemadam kebakaran di Bukit Tinggi diprank oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ainus Siang akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.